Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan saham di Asia Technical dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 6 Oktober 2022. Hari yang cukup menarik, masih menguat dan lagi-lagi terjadi reject. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support sosial cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu gratis. Untuk umum, buat teman-teman yang pengen bergabung atau subscribe, silahkan tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya juga lumayan besar ya, 15,931 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Jumlahnya sangat besar, 4 triliun totalnya. Cuman itu dominan di pasar nego ya. Di pasar reguler net sell-nya 334 miliar, sedangkan di pasar nego terjadi net buy 4,39 triliun. Biasanya crossing atau transaksi di belakang, cuman saya belum tahu ini sahamnya apa. Barangkali teman-teman ada yang tahu saham apa yang di net buy segede itu, bisa komen-komen aja deskripsi. Kalau kita lihat beberapa bursa ya, dan hari ini bursa US sudah mulai merah. Ketika saya bikin konten ini udah jalan ya marketnya US, dan terjadi koreksi. Mungkin ini jawaban dari reject 2 kali kemarin IHSG. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, yang pertama ada Unilever 51,1 miliar, lalu setelah itu ada PTBA 37,3 miliar, BBNI 34 miliar, Akra 13,8 miliar, ENA 9,9 miliar, INDF 8,1 miliar, Pegas 7,3 miliar, BBCA 6,7 miliar, Inco 5 miliar, YT Tektor 4,5 miliar, Bank Mandiri 4,4 miliar, MNCN 3,4 miliar, Film 3,1 miliar, LPPF 2,6 miliar, Doit 1,6 miliar, Excel 800 juta, dan WMPP 560 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada BBRI 122 miliar, Astra 119,2 miliar, Telkom 72,6 miliar, Tower 51,6 miliar, INTP 23,5 miliar, ITMG 20,6 miliar, MDKA 17,2 miliar, KLBF 14,5 miliar, Cepin 14,3 miliar, Antam 14 miliar, Tepik 12,9 miliar, ICBP 10,6 miliar, APMM 8,7 miliar, INKP 6,4 miliar, CTRA 6,4 miliar, IMTEK 5,1 miliar, SMGR 1,9 miliar, dan Avia 790 juta. Dan ya, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Sebenarnya nggak beda jauh sih ya dibandingkan kemarin. Candlenya masih sama, naiknya cuma 0,02%. Ya intinya melanjutkan view kemarin aja. IHSG ini sudah breakout dari sebuah downtrend koreksinya dia ya. Ketika kemarin dia koreksi dari 15 September 2022 sampai bottomnya kemarin di 30 September, sekitar 2 minggu IHSG koreksi. Dan terlihat berhasil breakout, cuman sayangnya dia untuk breakout high masih belum terlalu kuat ya. Kelihatan di reject yang sangat kuat banget. Cuman nggak tahu kenapa kok dari candlenya nih kayak baru ngabisin seller aja. Tapi ya tidak terlepas untuk koreksi ya. Nah kalau misalnya kita tarik Fibonacci untuk mencari target ke atas, dan nanti pasti bakal ketemu jawaban kenapa dia reject di situ terus. Ternyata itu adalah dekat dengan area 0,382 di sekitar 7096. Kita pakai yang ini aja deh. Nah ya, kita tarik Fibo-nya karena dia sudah berhasil breakout. Dia masih reject di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat dia masih closing di bawah 0,382 semua sih. Jadi saya rasa 7100 masih menjadi resisten untuk IHSG saat ini. Nah untuk support masih sama, mulai dari 7030 sampai 7000 rupiah itu support dari IHSG. Tapi kalau misalkan dia jebol, last stopnya ada di sekitar 6926. Selama nggak jebol yang 6926 itu oke. Tapi kalau dia sampai jebol 6926, saya rasa market bakal jelek banget. Jadi misalkan ya besok dia lower low, retrace, turun terus entah sampai sini atau sampai sini atau sampai sini, itu masih nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau jebol 6926. Misalkan dia sampai sini ya, lalu agak
nggak ada perlawanan di trendline lanjut turun lagi, ya itu baru masalah. Tapi kalau dia jebol 6926 respect di trendline besarnya lalu dia rebound itu juga oke. Jadi ya dalam time frame kecil kita harus melihat time frame lebih besar untuk melihat gambaran besarnya. Tapi untuk time frame kecil bisa lihat skenario kecil atau bahkan entry area dan lain sebagainya. Yang jelas untuk sekarang ini masih jadi area resisten kuat sekitar 7130 sampai 7100. Itu resisten kuat IHSG sampai saat ini. 2 kali reject dan hokinya ya sampai hari ini bodinya masih hijau. Jadi ya tidak ada tweezer top. So far so good. Tinggal kita lihat besok. Kalau misalkan besok dia lower low atau jebol dari 7066 ya, ada potensi retrace ke support-support tadi 7030 dan 7000 rupiah. Bisa pantau di sana. Dan selama nggak jebol yang 6926 harusnya oke, ada potensi IHSG mau reversal selama nggak jebol yang 6926 seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan support dan resisten tadi. Nah, itu untuk IHSG. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas INTP. Kemarin SM Gear udah kita bahas ya. Kita bahas INTP nya. Apakah menarik untuk dipantau koreksinya? Mari kita lihat. Oke, kuat ya koreksinya INTP. Hari ini INTP turun 1,35%. Ini kemarin one off skenario, cuman sayang belum dikasih jalan ya. Target 11.200 malah retrace dulu ya. Masih nggak jelek sih sebenarnya. Kita bahas aja. Oke. Hari ini INTP turun. Dia turun 1,35% dengan candle yang solid tanpa perlawanan dan volumenya juga belum bisa teranalisa. Yang jelas terakhir di sini adalah volume rebalancing. Saya lupa kayak dia keluar dari MSCI waktu di sini, jadi volumenya gede banget ya. Sempat konsol dari bulan Juni sampai bulan Agustus ya, dan terlihat berhasil breakout dan sekarang sedang mencoba untuk retrace. Tapi kalau kita lihat ya, INTP dari semua uptrend terlihat patah semua. Jadi ya kita bisa tarik VIBU-nya nanti dari pucuk bawah. Yang jelas saya rasa ini mirip sama saham SMGR karena satu sektoral juga, terlihat sudah bottom dan terlihat sudah breakout, sedang proses dalam reversal aja. Tuh katalisnya yang nunggu batubara koreksi, tapi ya kira-kira kayak gini lah bentuknya dari si INTP ini. Nah, untuk area support INTP dia sebenarnya turun sampai 9.000 itu tidak jelek ya, 8975 tepatnya, atau bahkan sampai 8.800 masih oke karena masih ada low di sana, atau bahkan sampai 8.675, 8650 ini toleransi akhirnya di situ. Selama nggak jebol yang 8650 harusnya INTP masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol semuanya support-support yang tadi saya sebutkan, kalau kita simpulkan ya 9.000 sampai 8650, kalau sampai dijebol semua itu baru bakal saya bilang jelek banget untuk INTP. Karena ya dia breakdown low bersiap untuk lower low, dan itu biasanya koreksinya bakal lumayan seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan dia tidak jebol support area 9.000 sampai tadi ya, itu ada potensi downtrend sudah selesai karena dia tidak membuat low baru dan saat ini juga sedang berada di area demand. Jadi ya pertaruhannya adalah besok apakah dia rebound dari 9.000 atau enggak. Kalau teman-teman stylenya suka spekulatif buy ya, beli di area kuat, bisa buy di 9.000, mungkin tebar jaring sampai 8.800, pasang stop loss di bawah 8650. Nanti kalau mantulnya berhasil, baru stop lossnya diketatin dan siap-siap sell on strength seperti itu. Ya, agak sayang juga volumenya kurang bisa dianalisa ya. Nih, karena volume rata-ratanya kena rebalancing jadi agak aneh. Cuman kalau buy price action menurut saya dia sudah patah downtrend. Artinya sudah tinggal sideways dan uptrend, terlihat juga sudah breakout high. Jadi ada potensi uptrend, tinggal sekarang sedang dalam fase pullback seperti itu. Nah, support terakhir udah mau kena 9.000 sih. Harusnya udah dijebol semua VIBO-nya kan. Terakhir tinggal 8975. Jadi ya bisa perhatikan 9.000 sampai 8975. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol ya gunakan toleransi tadi dan jangan lupa batasi resiko. Kalau berhasil reversal ya konfirmasi breakoutnya adalah di sini 10.225 dengan target-target VIBO sebagai berikut: 10.300, 10.775, 11.275 dan seterusnya. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini
terjadi big distribusi ya, walaupun sebelumnya terlihat ada akumulasi, hari ini ada distribusi dan sebenarnya belum signifikan kalau dibandingkan akumulasinya kemarin-kemarin. Jadi so far saya rasa masih so good. Mungkin ini juga merespon batu bara yang mau jalan lagi ya. Ibaratkan daripada ditaruh di NTP, mending ditaruh di batu bara yang baru mau jalan. Untuk big fund ada yang ada. Yang jelas itu gunakan area kuat tadi dan batasi resiko aja. Itu untuk itu NTP. Lanjut coba kita cek. Saya pengen coba cek Cipin. Ayam-ayaman ini ya, blue chipnya ayam. Oke, hari ini Cipin turun 3,62% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Ya, kurang enak kalau kita lihat di volume daily karena dia breakdown low, dia juga candle solid, volumenya pun gede juga. Terakhir ya, ini agak disayangkan sebenarnya. Ayam-ayaman ini terlihat sudah breakout sebenarnya. Kayak Java, Cipin, dan sedang konsolidasi, cuman ya dia tidak melanjutkan continuation. Artinya apa? Dilihat dari bentuknya, since dia jebol 5.500, ada short term reversal dulu dengan downtrend line atau downtrend channel di sebelah sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, inilah. Tuh artinya besok bisa rebound ya, dia pullback ke area neckline-nya. Tuh yang jelas setelah dia sudah jebol 5.500 agak kurang bagus price actionnya. Mau pattern apapun yang jelas dia sudah arahnya reversal. Pendek ya reversalnya. Ini mau triple top, mau Darvas box, mau bearish flag ya, semua arahnya masih ke bawah. Nah ketika dia koreksi kita bisa tarik supportnya dari si Cipin ya, kita cari trend line dan terlihat juga sudah patah. Maka kita bisa tarik dari Fibonacci paling bawah di sini sampai pucuk atas. Ya, dan saat ini kalau kita lihat Cipin sudah jebol dari 0,5, maka next stop ada di 5.200 sampai 5.225. Kalau ada rebound menarik, kalau nggak ada rebound sama pesannya selalu batasi resiko seperti itu. Gunakan support untuk si Cipin ya, 5.200, 5.000, 4.800. Selama nggak jebol yang 4.800 harusnya oke. Tapi kalau dia sampai jebol yang 4.800 lebih baik exit karena next stop ada di 4.400 sampai 4.175. Dan ingat selalu sama, batasi resiko, gunakan area-area tadi. Di elemen terjadi distribusi juga kalau kita lihat Broksum hari ini ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya masih terlihat bagus untuk Broksumnya si Cipin. Jadi ya tinggal sesuaikan time frame aja. Itu untuk Cipin. Lanjut coba kita cek si kita masuk ke yang di beli asing dulu aja. Nah, Unilever sudah mulai jalan ya. Ini sudah saya bahas beberapa waktu lalu. View-nya masih on track, arahnya bullish. Kalau teman-teman cari Unilever bisa cek konten ke belakang aja. Tapi kalau nggak ada yang menarik kita bahas deh Unilevernya. LPPF kemarin udah doit belum pengen bahas. Udah kita bahas aja Unilevernya. Unilever, nah, ini juga ada produk baru ya kemarin ya, warannya atau option tadi tuh WNVR apa tuh, iseng-iseng yuk kita ngecek chartnya. WNVR ini call apa tadi namanya, call waran ya, ini berarti beli, opsi untuk membeli. Chartnya nggak bisa dilihat tapi value nya kecil banget, tapi 45 juta, 55 juta, 400 ribu. Oke, nggak kita bahas sekarang, kapan-kapan mungkin bisa kita bahas. Hari ini Unilever naik 1,45% dengan candle yang terlihat solid tanpa itu dan volume yang terlihat masih malu-malu untuk si Unilever ini. Terakhir ya kita banyak kena gocek di konsolnya sini, mencoba setup continuation, mencoba setup penan, mencoba setup flag dan lain sebagainya, tapi gagal. Dan terakhir ketika saya bahas di sini arahnya mulai kelihatan Unilever. Yang pertama, Unilever tidak membuat low baru. Low-nya terakhir di sini ya 4490. Di sini juga dia di sekitar 4500 sampai 4450. Jadi saya rasa ini bukan lower low, apalagi cuma shadow doang. Artinya apa? Dari yang dia downtrend karena dia tidak membuat low baru, sekarang Unilever sudah sideways dengan range 4500 sampai 4900 atau kalau saya buletin ya. Tuh, dan since dia berhasil nanti break 4880 tepatnya ya. Ada potensi Unilever ini sudah menjadi saham uptrend karena dia di sini downtrend, di sini sideways. Ketika break atas dia jadi saham uptrend seperti itu.
Kalau kita zoom out, sebenarnya Unilever ini masih saham downtrend, jelas nggak perlu pakai apapun juga kelihatan kalau dia lower high lower low terus dan seterusnya. Cuman terakhir saya lihat ada potensi yang cukup menarik sebenarnya dari Unilever, since kemarin dia volumenya bagus di bawah lalu breakout dari area akumulasi dan menguat sampai bulan Mei tanggal 13. Satu hal yang lebih cakep adalah akumulasinya nggak kaleng-kaleng. Ini tipikal broker asing ya, mereka kalau akumulasi no drama lah, konsisten pakai broker ini ya, beli terus pakai broker-broker ini. Beda sama kalau bandar lokal ya, biasanya dipecah biar nggak terdeteksi akumulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau asing beda, dan ini satu hal yang nggak bisa bohong sih data ini ya, karena ya kita ini kan membaca pergerakan pasar ya, membaca pergerakan pelaku pasar kalau pakai technical analysis. Konfirmasinya ya volume dan transaksi ini, dan kalau menurut saya ini bagus dari Unilever. Makanya agak aneh ketika kemarin dia view-nya koreksi ya. Cuman ya bentuknya sekarang seperti ini. Nah, ada beberapa setup dari Unilever untuk bentukannya, walaupun agak kurang konfirmasi aja menurut saya breakoutnya hari ini. Kenapa? Karena volumenya masih kecil, padahal dia breakout resisten krusial. Ini kan downtrend line, breakout high dan lain sebagainya, tapi volumenya kecil. Harusnya minimal volumenya segede inilah kalau dia breakout ini. Kayak resisten krusial ya, pasti partisipasinya market nanti kuat banget. Cuman terlihat masih belum break, jadi mungkin kita bisa toleransi sampai high-nya ini 5100. Amannya bilang Unilever kalau udah break 5100 baru terlihat aman, seperti itu. Cuman saya rasa area sini sekitar 4850 sampai area 4800 sudah jadi support dari Unilever. PR-nya sekarang adalah uji 5100, either nanti dia langsung break atau dia retrace sekali lagi, itu bakal kita update lagi. Cuman yang jelas saya rasa ya untuk saat ini arahnya adalah uji 5100. Nah, kalau break 5100 dia kemana mas? Kalau break 5100 baru targetnya seperti ini. Nah ini sekitar 5400 sampai 5590 pas kena di downtrend line. Nah ini ya, tuh jadi ya setup yang terlihat jelas, cukup menarik. Tinggal batasi resiko aja kalau mau dieksekusi. Kalau saat ini stop loss ya masih di bawah 4700 dengan area entry di area support tadi. Nah dilihat dalamnya akumulasinya cakep bahkan sampai hari ini. Dan kalau menurut saya ini tipikal saham yang nggak perlu ditonton sih kalau teman-teman pengen beli ya. Walaupun kalau dibully-bully dia blue chip yang baru blue chip yang turun kasta. Cuman saya rasa masih bisa digunakan sebagai blue chip. Dan ya kalau beli Unilever tinggal pasang stop loss, diemin aja, nggak perlu tonton-tonton karena waktunya gerak dia pasti gerak. Seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. BRMS masih on track dengan view minded cat bounce ya. Grup Bakri mulai pada koreksi, Bumi juga masih on track dengan view. Kurang ada yang menarik ini untuk yang di merah-merah ini. Yang menarik Fire, tapi saya nggak pengen bahas. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Nah, nih kita bahas top gainer hari ini deh, si Meta. Ini yang jadi salah satu menu di grup CCS. Kita update view-nya. Oke, nah ini adalah setupnya. Kemarin di call tanggal 3 ya. Buy-nya di sini hari Senin 3 Oktober. Dan ya, sekarang sudah posisi floating berapa persen nih berarti? 21%. Tuh. Oke, hari ini Meta naik 19,18% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat bagus. Besar ya volumenya. Ini cakep lah, nggak ada shadow sama sekali. Dan ya ini kemarin terakhir kalau kita lihat Meta ini kan membentuk sebuah uptrend channel. Cuman terakhir ketika dia koreksi atau swing low sampai di 136 terjadi reject. Nih kemarin sebenarnya setupnya spekulatif buy ya, cuman dengan data tambahan MACD yang berpotensi dia mau golden cross. Artinya kok sampai golden cross terkonfirmasi membentuk yang namanya hidden bullish divergence, yang artinya tren bakalan berlanjut. Nah dengan modal itu dan area ini, nah akhirnya setup dibuat untuk si Meta ini ya. Buy-nya tanggal 3 kemarin dengan stop loss di bawah low. Tuh. Nah, target kenaikan Meta sebenarnya sudah hit ya untuk area pullback-nya dia, dan sebenarnya cakep since dia close di 174, maka dari itu ujian terakhir adalah di 182. Tuh.
Saya kira dia mungkin sampai 164, habis itu retrace, bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, baru breakout atas gitu. Cuman kalau kita lihat yang ke belakang-belakang kayaknya juga bukan, tidak menggunakan pattern seperti itu ya untuk si Meta ini. Dia lebih ke ya swing low, swing high. Ini sini cenderung continuation juga. Jadi mungkin ya nanti skenario bakalan seperti ini. Kalau dilihat sih mirip kayak deja vu ya. Nih, set. Nah, tuh. Jadi ya ini baru terjadi sampai candle 19 Agustus. Mungkin besok ada guyuran, tapi bisa digunakan untuk tes ya. Tinggal dilihat lusanya apakah ada inside bar, coveran dan lain sebagainya. Yang jelas untuk area resisten bisa gunakan Fibonacci ini, dan resisten selanjutnya 182 ini cukup kuat ya, Fibo 0,786 ditambah dengan area resisten ini naik 197, baru setelah itu kalau di higher high atau sukses swing high targetnya adalah 226 sampai 247 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang batasi resiko. Kalau misalkan ditanya entry, jelas belum ada entry yang bagus. Kalau asal hasil kanan ya hati-hati, bisa cuci piring ya. Kecuali teman-teman scalper, time frame kecil, entry exit cepat. Dan saya rasa belum ada pijakan yang bagus memang. Ya minimal sinilah 159, stop loss bawah 159 kalau mau entry kejar sekarang ya. Tuh, cuma namanya sih tunggu kelihatan setup aja. Tuh, gunakan area tadi dan sama selalu batasi resiko. Ini saya lebih ke ngupdate targetnya aja. Tuh. Dilihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi dan tidak terlihat ada akumulasi yang konsisten. Cuman ya ikutin TA-nya aja kalau menurut saya, dan sama selalu batasi resiko. Untuk Meta lanjut, coba kita cek. Saya pengen bahas ADMR deh terakhir nih, mumpung masuk di ijo-ijo gainers hari ini. Oke. Hari ini ADMR tuh naik 1,7% dengan candle yang terlihat tidak solid dan volume yang terlihat cukup besar. Nah, ini memang ADMR sedang uji area kuatnya dia ya di 1955 tuh area kuat banget. Sudah 3 kali, saya kira kali ini bakal breakout. Cuman saya rasa dilihat dari candlenya masih perlu menunggu konfirmasi. Kalau dia lower low ya ada potensi dia retrace dulu. Nah, kita bahas terakhir, ini ADMR sudah breakout dari downtrend line-nya. Di sini dia break, lalu di sini dia konsolidasi, pembentuk uptrend channel. Nah, kayak gini lah ya kira-kira. Cuman sayangnya kemarin dia nggak sampai atas swing high-nya, cuman sampai tengah jalan doang. Tapi kalau yang kita lihat another view di luar dari uptrend channel ya dia terbentuk yang namanya symmetrical triangle di bawah. Kalau yang udah bisa harmonic pattern ya katanya ini sampai ke diamond pattern dan lain sebagainya. Cuman saya belum belajar untuk dynamic pattern, saya lebih lihat price action aja. Dan terakhir dia berhasil break dari downtrendnya dan menguat sampai 1955, resisten pertamanya masih gagal breakout. Di situ dia koreksi turun sampai 1745 pas ke area support. Jadi satu hal yang pasti di sini adalah area 1745 sudah menjadi support dari ADMR karena sudah di break dan juga sudah di retest bahkan sampai 2 kali dan ada pantulan. Nah, PR-nya sekarang adalah break 1955 ya, karena dia masih jadi resisten saat ini untuk ADMR dan belum terlihat breakout. Yang jelas kalau dia break bakal bagus banget, view-nya apapun itu bakal cakep banget untuk ADMR. Kalau berhasil break 1955 sampai 2010 lah kalau kita toleransi pakai shadow terakhir. Seperti itu. Nah, ini juga terlihat dia masih ada segitiga lagi ya. Nih, sama kayak di sini kan. Cuman ya saya jujur belum bisa Elliott wave, tapi kalau dilihat dari bentuknya kayaknya udah kelima ini. 1 2 3 4 breakout. Nah, ini 1 2 3 4 1 2 3 4 breakout. Nah, berarti 1 2 3 4 breakout. Harusnya gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Kalau teman-teman ada yang paham Elliott wave atau sudah jago ya, bisa komen-komen aja. Yang jelas kalau kita lihat dari price action hari ini, ADMR terjadi reject. Candlenya cukup kuat ya, reject di atas, artinya menandakan seller masih dominan dan ada potensi untuk retracement dulu dari si ADMR.
seperti itu. Selama dia nggak jebol yang 1745 sebenarnya nggak jelek, tapi ya kalau teman-teman average-nya atas ya perlu atur porsi. Support terdekat ada di 1825, itu menarik kalau diuji juga di sana ya, karena di intraday-nya ada gap, barangkali mau ditutup dulu baru akhirnya breakout. Satu hal yang pasti, saat ini ADMR berada di area resist, either itu pakai neckline, either itu pakai downtrend line, memang dia sedang berjuang di area kuat. Tambah Fibonacci 0,382 juga. Tapi kalau sampai dia berhasil breakout, ini adalah spoiler target-target dari si ADMR. Kita bisa pakai target higher high, ini sekitar 2130 sampai 2200. Atau kalau misalnya kita pakai Fibonacci yang lebih besar ya sama 2140, dan target-target selanjutnya menggunakan Fibo yang lebih besar. Tinggal kita lihat seberapa jauh dia bisa jalan, dan skenario terbaik jackpotnya 4200 sampai 5000. Cuman itu perlu konfirmasi banyak. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support terdekat ini bukan support sih, lebih ke breakout structure aja. Gunakan untuk TS atau stop loss ya. 1865 ini kalau jebol kurang bagus. Support terdekat masih di 1830 sampai 1820. Sedangkan support kuatnya masih di 174 1750 sampai 1720. Selama nggak jebol 1720, ADMR tidak jelek, tinggal sesuaikan porsi atau average masing-masing. Dilihat dalamnya hari masih terjadi akumulasi ya, cuman yang memang reject masih kuat dari atas, mungkin bisa dipantau dulu. Dan ya sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Jangan lupa support cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support online itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.